Baik teman-teman, pada saat ini kita masuk dalam pengenalan abjad bahasa Yunani Koine. Dalam bahasa Yunani, sama seperti bahasa Indonesia, memiliki huruf besar dan huruf kecil. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada alfa, yang memiliki transkripsi huruf A. Yang kedua ada beta, memiliki transkripsi huruf B. Yang ketiga ada gamma, memiliki transkripsi huruf G. Yang keempat ada delta, memiliki transkripsi huruf D. Kelima ada epsilon, memiliki transkripsi huruf E. Keenam ada zeta, memiliki transkripsi huruf Z. Ketujuh ada eta, memiliki transkripsi huruf E. Kedelapan ada theta, memiliki transkripsi huruf TH. Kesembilan ada iota, memiliki transkripsi huruf I. Kesepuluh ada kappa, memiliki transkripsi huruf K. Kesebelas ada lambda, memiliki transkripsi huruf L. Yang ke-12 ada mu, memiliki transkripsi huruf M. Ini huruf apa teman-teman? A. Upsilon, B. Delta, C. Epsilon, D. Iota. Nah, benar. Jawabannya delta. Oke, selanjutnya ada nomor 13, ada nu, memiliki transkripsi N. Nomor 14 ada si, memiliki transkripsi X. Nomor 15 ada omikron, memiliki transkripsi O. Nomor 16 ada pi, memiliki transkripsi P. Nomor 17 ada rho, memiliki transkripsi R. Nomor 18 ada sigma, memiliki transkripsi S. Nomor 19 ada tau, memiliki transkripsi T. Nomor 20 ada upsilon, memiliki transkripsi U. Nomor 21 ada pi, memiliki transkripsi PH. Nomor 22 ada Ci, memiliki transkripsi CH. Nomor 23 ada Si, memiliki transkripsi PS. Nomor 24 ada Omega, memiliki transkripsi O. Teman-teman, ini gimana bacanya? Ya, jawabannya adalah Dora. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam bagian penjelasan. Ada beberapa penjelasan yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama, apabila dipakai dua huruf gamma secara berturut-turut, maka lafal gamma yang pertama dibaca jadi huruf N, dan yang kedua tetap menjadi huruf G. Misalnya kata angelos dibaca angelos dan bukan akgelos. Yang kedua, dalam bahasa Yunani dipakai dua huruf yang berbeda untuk menggantikan huruf panjang dan pendek, seperti epsilon sebagai vokal pendek dan eta sebagai vokal panjang. Kemudian ada omikron sebagai vokal pendek dan omega sebagai vokal panjang. Yang ketiga, biasanya huruf zeta dilafalkan seperti D dan Z, seperti dalam kata zotzo. Namun jika ditaruh di tengah kata, maka bunyinya seperti huruf Z, misalnya penggunaan kata zeteo. Nah, yang keempat adalah huruf iota. Huruf iota juga dapat sebagai huruf konsonan juga, dan sebagai huruf pertama dalam nama orang dan nama tempat. Contohnya seperti Yesus. Pelafalannya
yaitu Y, jadi Yesus. Dan yang kelima ini adalah huruf sigma. Huruf sigma ini dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama seperti ini, dan yang kedua seperti ini. Nah, yang keenam ini adalah dimana kita bisa membedakan suara bunyi bentuk huruf. Yang pertama adalah kappa, dan yang kedua adalah C. Kalau contohnya yang kappa adalah akan, dan C itu seperti akhir. Oke teman-teman, kita akan masuk pada tanda hembus. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa dalam bahasa Yunani tidak ada huruf H. Nah, huruf itulah yang ditemui pada permulaan kata yang dimulai dengan huruf hidup atau vokal rangkap. Nah, yang ditulis sebagai tanda seperti ini di atas huruf hidup itu atau di atas huruf kedua dari vokal rangkap. Tanda seperti itulah yang disebut tanda hembus. Tanda hembus dibagi menjadi dua, yaitu tanda hembus berbunyi dan tanda hembus tak berbunyi. Nah, yang pertama yaitu tanda hembus seperti ini disebut tanda hembus berbunyi. Tanda hembus tersebut dilafalkan sebagai huruf H. Misalnya ada omikron dan di atasnya ada tanda hembus, itu dibaca Ho bukan O. Dan huruf alfa dan di atasnya ada tanda hembus dibaca H bukan A. Begitu juga dengan epsilon, upsilon, dan iota. Selanjutnya tanda hembus seperti ini disebut tanda hembus tak berbunyi. Tanda hembus tak berbunyi berarti huruf hidup di atas huruf hidup itu dibaca tanpa bunyi H di depannya. Misalnya omikron dan di atasnya ada tanda hembus seperti ini dibaca O. Begitu juga dengan alfa, epsilon, upsilon, dan iota. Manakah yang merupakan tanda hembus tak berbunyi? A, B, atau C? Ya, yang benar adalah B. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke vokal rangkap. Jadi vokal rangkap itu terdiri menjadi 7 bagian. Yang pertama ada alfa dan iota dibaca I, lalu ada epsilon dan iota dibaca I juga, lalu yang berikutnya ada omikron dan iota dibaca OI, lalu yang berikutnya ada alfa dan upsilon dibaca AU, lalu yang berikutnya ada omikron dan upsilon dibaca U, lalu yang berikutnya ada epsilon dan upsilon atau eta dan upsilon yang dibaca U, yang terakhir ada upsilon dan iota yang dibaca wi. Bagaimanakah bunyi huruf eta dan upsilon dalam bahasa Yunani ketika dilafalkan? A. Au, B. Wi, C. U. Betul teman-teman, jawabannya adalah U. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke iota subscript. Jadi iota subscript adalah huruf iota kecil yang biasanya diletakkan di bawah huruf alfa, eta, dan juga huruf omikron. Nah teman-teman, iota subscript ini biasanya terletak di akhir dari suatu kata. Iota subscript ini tidak dilafalkan sehingga dia tidak berbunyi. Oke teman-teman, yang berikutnya adalah tanda baca. Jadi sama seperti di bahasa Indonesia, bahasa Yunani juga memiliki tanda baca teman-teman. Dalam bahasa Yunani terdapat 4 tanda baca. Yang pertama tanda koma. Tanda koma dalam bahasa Yunani sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu tanda koma. Yang berikutnya ada tanda titik. Tanda titik dalam bahasa Yunani juga sama seperti di bahasa Indonesia, yaitu tanda titik. Yang berikutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dalam bahasa Yunani, dia itu hanya menggunakan titik saja, tapi titiknya di bagian atas. Yang terakhir ada tanda tanya. Nah, tanda tanya dalam bahasa Yunani ini menggunakan tanda titik koma. Elision dan diaeresis. Tanda elision atau sama dengan tanda hembus tak berbunyi dipakai untuk menggantikan huruf hidup terakhir dari sebuah kata.
apabila kata yang berikutnya dimulai dengan huruf hidup atau huruf vokal rangkap. Seperti ini. Nah, teman-teman, di dalam aksen ini dibagi menjadi 3. Nah, aksen yang pertama itu aksen akut yang berbunyi. Contohnya A. Nah, dan untuk aksen yang kedua itu grave seperti A, dan aksen yang ketiga itu circumflex yang berbunyi A. Nah, untuk tekanan ini itu adalah ada beberapa cara yang berbeda untuk menentukan suku kata mana yang harus ditekankan. Tetapi sebenarnya cukup bila mana saudara melafalkan setiap suku kata dengan terang, serta membedakan huruf hidup yang panjang dan yang pendek. Bagaimanakah simbol tanda tanya dalam bahasa Yunani? A. Titik koma, B. Titik, C. Koma. Betul, jawabannya adalah A. Titik koma. Membenci di sini tetap selebrasi. Well, GG.